Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mungkin Misina lebih mengutarakan pendapat Misina ya. Sebenarnya ada beberapa topik yang Misina mau sharing. Kebetulan juga baru selesai baca sebuah buku juga. Tapi kayaknya topik ini lebih mengganjal di pikiran ya, dan lebih ingin Miss Lina bahas ya. Topik apa itu? Lebih ke sebagai menjadi seorang perempuan ya. Mungkin Miss Lina pernah bahas sebelumnya di blog atau di YouTube. Namun kayak pagi kalau weekend kan kadang kayak suka males-malesan gitu ya. Bukan males-malesan juga sih, menikmati libur gitu ya. Terus buka media sosial, berusaha untuk update berita gitu, karena Mesina juga lagi ngurangin ya. Jadi kalau hari biasa itu dikurangin banget scrollingnya. Terus buka dan ada kabar tentang seorang ustadz ya, disebutnya pemilik pondok pesantren yang menggoyang-goyangkan kepala istrinya di suatu acara musik ya. Dan biasa Misina orangnya suka connecting the dots ya, dan juga insya Allah sedang berusaha ya untuk apa yang dilihat, didengar itu berusaha dijadikan pelajaran bagi diri gitu, bukan untuk menjudge orang, karena diri juga kan masih banyak banget dosanya. Dan kayak pepatah kan, kayak di kalau kesalahan di depan mata yang sebesar gajah itu kan suka nggak kelihatan, tapi kesalahan orang lain yang sebesar semut itu bisa kelihatan ya. Coba cari pepatahnya apa, Misina lupa. Dan kalau Misina takut salah, Misina nggak usah ucapin ya. Terus nah juga connecting the dots ya dengan kalau kamu baca misalnya suka sharing tulisan di IG Misina @misina.english, juga di blogger ya karinailianti.blogspot.com. Juga Misina kan juga lagi mengikuti, lagi pengen tahu tuh kasusnya yang yang laki-laki yang menguasai dunia musik ya. Dan ternyata ada jaringannya, dan diketahui ya dia baru ditangkap kan 16 September, dan diketahui banyak sekali tuduhan yang diajukan kepada dia, banyak korbannya. Terus kalau dari berita-berita yang beredar dibilang melakukan pembunuhan, perdagangan manusia dalam hal tindakan asusila, obat-obatan terlarang, semuanya gitu kan. Terus dihubung-hubungkan dengan Queen of Hip Hop dan sebagainya itu kan. Dan juga dari kejadian ustadz yang menggoyang-goyangkan kepala istrinya di saat acara musik ya. Terus Misina juga googling lagi hukum musik itu apa dalam Islam, dan juga sempet juga kedengar videonya Ustadz Hali tentang bagaimana dia menanggapi musik ya. Again, correct me if I'm wrong ya, kalau yang Misina baca mendengarkan ini ada beberapa kepercayaan ya, dan Misina perlu belajar lagi. Tapi kalau Misina tipenya Misina ambil yang cocok dan diusahakan tidak melanggar Al-Quran dan hadis ya. Kamu boleh komen, boleh kasih Misina pendapat kamu ya. Kalau Misina lebih ke menganggap musik yang Misina yang baca itu yang boleh, tapi yang sifatnya tidak melalaikan gitu, yang tidak yang liriknya
justru misalnya liriknya bisa menguatkan iman kepada Allah, misalnya lagu Rahmatan lil Alamin, lagu Insan Utama ya, karena sebagai guru dan yang Messina lihat, musik itu bisa jadi sarana untuk belajar ya kalau bagi Messina ya. Tapi ada juga misalnya orang tua kursus bahasa Inggris LSE course Messina request nggak ada musik, itu Messina juga akan penuhi ya, karena kan masing-masing orang punya kepercayaan mereka masing-masing. Dan kalau yang Messina lakukan ya, Messina coba agak mengurangi musik ya, karena kalau Ustadz Khalid dia bilangnya kalau kita terlalu banyak dengerin musik itu nanti ibadah kita bisa jadi kurang khusyuk gitu ya. Terus kalau Ustadz Hanan Ataki dia bilangnya boleh kita dengerin musik, tapi kita kayak frekuensinya banyakin dengerin ngaji juga gitu. Lebih ke itu sih, kayak bagaimana musik itu nggak melalaikan kita kepada tugas utama kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ya. Sejujurnya misalnya juga suka main gitar karena bagi misalnya itu releasing stress ya, dan cukup hiburan ya. Tapi balik lagi niatnya apa, dan ini misalnya lagi pikirin banget nih kan, setiap detik kan katanya ingatlah Allah dalam kamu kondisi duduk, tidur, berdiri, berbaring gitu, dan itu setiap saat ya. Dan yang Misina sedang coba lihat, bisa nggak lagi main gitar atau main musik atau misalnya nonton film atau baca buku tuh sambil nginget Allah, bisa nggak? Itu kan PR ya, PR bagi diri Misina juga. Again Misina juga masih belajar ya. Nah terus balik lagi ke kasus tadi, yang Misina lihat dari video tersebut mungkin laki-laki tersebut ya, yang disebut Ustadz ya, bahkan dia punya gelar Gus ya, itu dia bukan gelar ya, apa nanti correct me again, I haven't done my research, sorry, that's my one of my weakness ya. Jadi dia dipanggil Gus something ya. Nah kalau misalnya lihat di video itu, misalnya tonton beberapa kali, just like want to get the sense of it, want to know what does he mean with doing that gitu. Itu kalau misalnya lihat kayaknya dia tuh ke bawah suasana, kayak laki-laki tuh ke bawah suasana dengan musik. Kemudian kayak spontan mungkin dia masuknya bercanda mungkin sambil memegang kepala gitu, kepala istrinya. Tapi itu kayak digoyang-goyangin kayak itu bola gitu ya. Nah terus dari video tersebut tuh Misina jadi search ya, dengerin YouTube tentang bagaimana perlakuan wanita di zaman jahiliyah. Dan when I see that, terus I realize that there are some men who until now treat woman that way ya. Mau nggak mau ada budaya yang mana unsur patriarki itu kental ya. Misalnya juga bukan orang feminis, bukan gitu, tapi kayak sebagai wanita ya, melihat itu sedih ya. Dan kayaknya udah cukup deh, misalnya nggak bakal ngeliat video itu lagi ya. Cuman kayak pengen tahu aja gitu, terus sampai membatin ya ampun. Kadang misalnya kalau lihat kayak gitu, terus misalnya ada berita yang pemilik TK terus menganiaya anak titipannya, kadang dalam hati kayak membatin, ya Allah kalau misalnya orang seperti itu aja bisa punya pesantren, bisa punya sekolah, semoga orang yang niatnya yang lebih lurus itu bisa lebih punya gitu, bisa dimudahkan untuk punya gitu ya. Dan yang dari setelah video itu yang bisa lihat ya, istri tersebut berusaha terlihat baik-baik saja ya. Dan kadang sebagai wanita ya, kadang misalnya juga ngerasa ya, yang kadang di video misalnya suka sharing misalnya kalau naik ojek gimana gitu, atau bahkan kayak kemarin kayak misalnya kan kadang kalau pulang kerja suka misalnya beli snack gitu buat anak ya misalnya.
terus nunggu ojek gitu. Kadang kan suka kayak misalnya lagi berdiri aja gitu kayak diliatin gitu, ngeliatinnya tuh ngeliatin gitu, nggak jaga pandangan gitu. Bukan kayak so cantik apa apa, tapi kan menurut Misina sih itu nggak sopan ya. Apalagi kalau misalnya, ini misalnya nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin kayak biasa ya, tapi kayak di negara tertentu kan kayak menatap orang itu terlalu lama itu kan dianggapnya nggak sopan ya. Dan kadang juga sebagai wanita kan juga harus lihat kondisinya ya, keamanan diri. Nggak bisa kita kayak ngeliatin, kadang-kadang nggak bisa ngeliatin balik kayak kenapa kamu lihat-lihat gitu kan, nggak bisa gitu. Nanti kok bisa aja kayak apaan sih so GR banget gitu misalnya kayak gitu. Tapi kayak hmm, sebagai perempuan perempuan sih dalam hati pengen loh kayak lebih dihargai atau lebih merasa aman gitu ya. Tapi kemudian yang Messina browsing yang YouTube, eh nanti Messina link di bawah kayak bagaimana wanita diperlakukan di zaman jahiliyah ya. Mungkin kita pernah dengar kayak di zaman jahiliyah dulu bayi perempuan tuh dikubur hidup-hidup ya. Bahkan di video yang misalnya tonton itu katanya bahkan kalau wanita melahirkan di sampingnya udah ada lubang. Jadi kalau misalnya itu bayi perempuan langsung dikubur di dalam lubang. Padahal dalam hati ya kalau jadi perempuan kan udah mengandung 9 bulan gitu ya. Nah, terus kayak Messina mengaitkan kejadian itu ke situ. Memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang masih sampai sekarang menganggap kalau wanita adalah makhluk kelas 2 ya. Tapi kalau misalnya lihat ya, memang kan kalau dalam keluarga laki-laki itu sebagai imam ya. Namun karena juga tanda kutip ya kemajuan zaman juga dengan, kalau misalnya lihat ya dengan terbukanya akses pendidikan bagi wanita, dan bahkan sekarang kan alhamdulillahnya ya, misalnya kalau di Indonesia yang misalnya lihat atau di negara lain juga, wanita kan juga punya kemampuan ekonomi ya, karena mereka memiliki pendidikan yang baik, mereka memiliki skill untuk bisa bekerja gitu. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengutamakan wanita gitu karena dianggap lebih capable. Dan um, bahkan kan sekarang sudah terjadi perubahan, misalnya wanita lebih memiliki energi maskulin yang mana dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dari keluarga karena mungkin terjadi pergerakan energi. Laki-laki ada yang mengandalkan wanita supaya dia yang mencukupi kebutuhan keluarga, itu kan ada. Um, dan itu perlu dipelajari lagi apakah itu melanggar sunatullah atau enggak ya. I need to learn on that more to speak more about that gitu ya. Jadi ya, tapi lebih kesedih sih kalau misalnya kayak ada wanita diperlakukan seperti itu ya, misalnya kepala digoyang-goyang gitu ya. Bahkan Messina bisa bicara ini karena I've been in that situation gitu, yang mana Messina pernah direndahkan, pernah gitu. Dianggap objek juga pernah ya kan. Dan I'm not gonna tell you the detail about it, but like once someone like hold me on my neck like this kayak gitu, kayak dengan atas nama bercanda, itu pernah gitu. Dan apa, kalau ada buku kan The Body Keeps the Score ya, jadi tubuh tuh inget loh apa aja sentuhan gitu. Bahkan mungkin Miss Sina lebih sharing ya ke konteks ya. Kayak dulu pernah kayak ini kejadian yang cukup traumatis tapi mungkin bisa jadi pelajaran ya. Kayak dulu Miss Sina SD pernah ikut jemputan. I don't know whether I already tell this to my parents. I don't know, cause it's kind of sad, you know, and I'm not open to my parents, you know, like. Terus SD jadi supir jemputannya itu kayak bilang mau belajar nyupir enggak gitu. Misalnya saat itu benar-benar nggak ngerti, itu kayak kelas 1 SD, misalnya umur 6 atau 7. Terus kayak
Miss Lina disuruh duduk di pangkuan dia, terus dia naik-naikin rok Miss Lina gitu, kayak dilipit-lipit dinaikin gitu. Saat itu Miss Lina ngerasa nggak nyaman tapi kayak nggak tahu itu apa. I kind of like ignore it, or like kayak perhaps perhaps like I try to not be in there ya, mungkin ya, kayak terus. Dan dia bilang cuman biar nggak panas gitu ya. Nah, dan karena mungkin karena Messina kecil juga nggak terlatih ya untuk bisa ngomong gitu, karena bukan tipe keluarga yang diajak ngomong. And I'm not blaming my parents for that, cause like each parents have their own knowledge gitu, like, and I thank my parents for everything that they have done to me ya. Tapi kayak terus pas besar Messina kayak inget kejadian itu, dan kayak itu kan pelecehan. Terus misal lagi Messina inget pernah juga di jemputan, yang again I didn't tell my parents about it, kayak pernah kayak ada anak laki gitu ya, terus dia bilang ke Messina kayak, aku mau pacaran nih gitu, dia bilang gitu. Terus cuman ada Messina berdua di jemputan itu. Terus like I don't know, I forgot about the details, kayak dia kayak deketin Miss Lina, terus and I was like saying something, kayak awas lo buat tonjok lo, I said something like that, but then I cry gitu. Terus cowok laki-laki itu kayak dia ketawa gitu, tapi baru deh yang supirnya itu baru kayak, jangan kayak gitu. And I was like, when I already grown up like that, I was like, it's too late, you done that too late, itu udah terlambat, itu udah kejadian, kenapa kamu baru mau coba ngelindungin gitu. Dan kadang Messina mikir ya, mungkin Messina mau jadi guru itu karena dulu bapak pernah sekolah ya di Australia, terus jadi alhamdulillah Messina tuh pernah kesempatan sekolah di Australia, and I think that's why like I like English so much ya. Jadi Messina kelas 3, dan waktu itu kayaknya jadi sekolahnya kalau nggak salah namanya Greenlands Primary School, itu di Perth, dan itu sekolahnya gratis ya, kalau pemerintah di sana gratis. And when I tell this, I'm just like hoping like my daughter will have a chance to have a school abroad, but in a safe way, hopefully. I mean, like terus jadi lagi nonton gitu, lagi nonton, terus kayak duduknya bebas. Terus tiba-tiba ada laki, misalnya inget banget dia dari Vietnam ya, namanya Ton, sampai seinget itu, yang namanya Ton. Dia jadi misalnya duduk, terus tiba-tiba kayak ada si Ton itu sama temen cowoknya yang Vietnam, kayak misalnya kayak di tengah gitu, dan dia duduk di tengah-tengah gitu. Dan jadi misalnya di tengah-tengah dia duduk kayak deket-deket ke Messina gitu ya. Terus kayak Messina ngerasa gak nyaman, dan saat itu kayak gak nyampe sedetik atau 2 detik, pokoknya cepet banget guru itu langsung manggil si Ton. Messina inget banget kayak namanya Mrs. Bridge ya. Messina inget banget nama gurunya, Mrs. Bridge, Mrs. Tanner ya, guru di Australia itu. Dia langsung kayak dipanggil itu anak 2, dan meski Messina duduk sendiri, tapi Messina kayak, ya ampun, sampai sekarang tuh kayak, meski kan kali kalau anak seumur segitu kan kayak nggak nyaman ya jadi duduk sendiri, tapi kayak saat Messina udah besar gitu, Messina kayak jadi inget, oh my god, they respond very fast, they are protecting me gitu kan. Itu makanya mungkin that's why like I wanna be a teacher gitu kan, cause I see the sincerity from my teacher in Australia. I mean, even though that we have different religion gitu, karena mereka tulus gitu ngajarnya ya. Bukan berarti guru di Indonesia enggak gitu, cuman ya namanya kan kadang yang ingatan core memory kan kadang terbentuk ya di usia-usia yang SD gitu kan. Terus ya itu teringat sampai sekarang gitu, sampai jadi kadang apa ya, dan katanya kan kalau waktu itu Messina pernah tanya ya, kapan orang bisa bilang kalau traumanya udah hilang atau traumanya udah heal, itu kalau dia bisa nyeritain apa yang terjadi pada dia kepada orang lain dengan
rasa yang lebih biasa ya, mungkin itu seingat Miss Lina ya, rasa lebih biasa itu tanda kutip gitu, mungkin that's not really triggering again for that person gitu. Jadi mungkin karena Miss Lina punya anak perempuan gitu, dan perhaps like in this video, like just for me, like I want to learn like how to provide the education that my daughter needs, so like she can protect herself. And like for now, like I get the conclusion like the only way is religion, you know, how to be an honored woman, bagaimana jadi wanita yang terhormat ya dengan mengikuti ajaran agama Islam dengan menutup aurat, ya kan. Nanti kalau nonton di link YouTube ya, kayak kadang kan mikir kan, misalnya kayak di iklan aja atau di musik ya, kenapa kayak mungkin perempuan jadi objek ya. Misal jualan mobil, kenapa ada wanita cantik dengan rok mini misalnya di situ, kenapa? Karena mungkin dianggapnya itu meningkatkan daya jual gitu. Atau kayak di showroom kan, di pameran mobil, kenapa ada wanita-wanita cantik misalnya berambut panjang, berok mini, itu untuk attract kan gitu. Dan yang Misina sedang benamkan juga, maksudnya I've been there gitu. Kayak misalnya di masa SMA pengen gitu, misalnya like I join cheerleader, you know, cause like actually like I wanna join vocal group, but like one of my classmate asked me to join cheerleader, you know, and like it's not something that I'm proud about, and I'm not saying that that's not good, you know. Tapi kayak buka-buka aurat gitu. Bahkan nih Misina kayak mau cerita, kayak pernah di SMA itu waktu Misina tampil kelas 2, itu ada kakak kelas di belakang, dia udah siap dengan video kamera kayak mau ngambil foto rok Misina. Saat itu Misina pakai daleman ya, pakai short gitu, celana ketat, tapi kayak itu tuh kayak bener disorot gitu kakinya, dan itu kayak ngerasa nggak nyaman. Tapi kemudian kayak kesini Misina mikir ya, they did that because like I haven't covered myself gitu, karena belum tutup aurat. Jadi kadang misalnya mikir gimana cara wanita itu nggak jadi objek ya, dengan cara tutup aurat gitu ya mungkin. Dan terus misalnya denger lagi ada yang pakai cadar itu ya untuk melindungi dirinya gitu. Mungkin kalau awal misalnya pikir mungkin itu kok kayak nih karena misalnya masih minim ya, kayak nganggapnya ekstrim, tapi dalam hati ya ada yang kepercayaan itu to protect themselves gitu. Dan dalam hati Misina belum bisa sampai situ gitu, mungkin one day I don't know gitu kan. Dan dalam hati Misina itu bukan kayak so cantik atau apa, tapi untuk melindungi diri gitu, karena ya Allah ciptakan perempuan indah, tinggal bagaimana perempuan itu menjaga kehormatannya melalui keindahannya itu gitu. So like ya mungkin untuk para wanita di sana gitu ya, yang mungkin yang beragama Islam tapi masih mungkin belum tutup aurat gitu, dan itu kebenaran itu dicari ya. Misalnya juga pakai jilbab juga itu karena nazar juga ya, karena misalnya ada satu mata kuliah dulu di sastra Inggris UI yang susah, namanya mata kuliah fonologi, dan misalnya kayak nazar kalau aku lulus nih, misalnya ngulang tuh mata kuliah, aku mau pakai jilbab gitu. Dan saat itu lulus, terus Misina ingat nazar itu, terus misalnya cerita ke teman Misina waktu itu, namanya sempat jadi teman kos, namanya Andini Kusuma Wardani ya. We're not close anymore, but like if you watch this, like I wanna say thank you. Dan dia Misina cerita ke dia, kayak aku belum siap gitu pakai jilbab. Terus kayak dia cuman bilang kalau nggak disiapin sekarang kapan siapnya gitu. Nah terus ya udah deh tuh, karena itu nazar juga, pakailah akhirnya gitu. Tapi kemudian mendalami lagi ya, kalau udah pakai jilbab ya juga perlu memperdalam ilmu agama lagi gitu. Dan
Kalau misalnya mikirnya jangan kayak Islam KTP doang gitu kan. Bahkan sampai sekarang misalnya kayak lagi masih coba memahami kan Islam artinya berserah diri. Udah bisa belum berserah diri gitu. Kayak misalnya dulu misalnya ikut pelatihannya Bosman gitu ya. Dia tentang milioner apa mindset gitu. Dia bilang jangan cancel doa kata dia gitu kan. Nah terus kadang misalnya mikir ya kalau jangan cancel doa kan apakah ada unsur keterpaksaan di sana gitu, unsur memaksa di sana gitu. Dan kadang misalnya balik lagi kalau ada orang bicara apa atau ada teori apa misal dari orang lain, ada kalimat apa dari orang lain, itu perlu dibuktikan sendiri kebenarannya kan, kecuali kalau itu kalimat dari Al-Quran dan hadis yang sudah dipastikan kebenarannya. Tuh anak misalnya nguap udah dipastikan kebenarannya ya. Jadi yang sekarang nih yang misalnya pahami sekarang, berserah diri tuh ya bener kayak udah usaha terus hasilnya dikasih ke Allah gitu, terserah Allah yang nentuin ya kan, bukan yang kayak ya Allah aku maunya A kasih A gitu, bukan yang kayak gitu ya, kayak menurut misalnya kayak gitu. Kayak misalnya sekarang nih mungkin misalnya dalam hati berpikir ya Allah aku pengen deh, ya Allah aku pengen misalnya berdakwah gitu kan, tapi ya udah apa belajar, coba belajar gitu, tapi hasilnya serahin ke Allah gitu. Entah Allah apakah akan kasih panggung buat Miss Lina gitu, ya terserah Allah gitu, terserah Allah. Dan kayak Miss Lina juga kayak kemarin atau hari ini lihat posting gitu tentang seorang wanita, Miss Lina lupa namanya. Jadi dulu dia jadi DJ gitu di panggung, dipanggil di panggung megah jadi DJ. Terus dia bilang dia nggak bangga tentang itu, dia minum-minum segala macam, tapi kemudian dia hijrah dan terus dia sekarang jadi trainer yang kalau dipanggil di panggung itu membawakan materi tentang hijrah kan. We never know ya kan, we never know what we will become gitu. Dan juga ya mungkin misalnya lagi sharing tulisannya dan juga lagi videonya kan tentang meninggalnya seorang artis ya, dan melihat keluarganya yang berduka gitu kan. Insya Allah, I mean she's a very nice woman who did her job well ya, yang mana katanya dia juga meninggalnya lagi di samping baca Al-Quran ya. Terus ada video dia mengatakan kalau misalnya menyampaikan ilmu karena nama Allah gitu ya, dengan atas nama Allah, dan pemahaman Misina itu ilmu yang juga membantu orang lain untuk mengantarkan ke surga, insya Allah itu sudah berada di dalam jalan jihad ya. Dan mungkin Misina mau sharing sedikit aja karena Misina kayaknya mau balikin bukunya dan nggak tahu lagi kapan bikin video lagi nih. Misina baru baca buku ini, pinjam di perpustakaan. Judulnya The Little Book of Sloth Philosophy, karangan Jennifer McCartney. Dan kalau di buku ini Misina lebih ambil positifnya yang sesuai ya, yaitu kayak istirahat itu nggak apa-apa gitu. If you wanna rest, that's fine gitu. And don't blame yourself for like saying that you are lazy, you know. I mean, sometimes we need rest gitu. Tapi balik lagi kan kalau ada ayat kan juga bilang kalau kamu sudah selesai satu urusan, kamu selesaikan urusan yang lain gitu. Dan ya jadi semua secukupnya lah. Jadi tidur yang cukup, belajar yang cukup. Dan juga Misina mau sharing satu lagi nih. Jadi Misina baru delete app yang nonton, dan terus sempet kayak ini bahasanya doang ya, kayak rasanya kayak sakau gitu, kayak sakit gitu, bukan sakit, maksudnya kayak sebagai orang yang suka nonton ya, terus misalnya coba delete, terus kayak ada beberapa kali kayak kesempatan pulang kerja misalnya bisa nonton bioskop, tapi kayak like misalnya pending dulu karena juga lagi nyiapin anak mau tes masuk pesantren, dan itu kayak rasanya sakit gitu, terus sakit tanda kutip ya. Terus kayak Misina ingat perkataan Kak Dimas ya yang di Terang Jakarta, dia bilang kenapa kita nggak choose the pain, you know, this is the pain that I choose gitu. Misalnya nih Misina kayak mati pengen kayak coba ngisi waktu dengerin ilmu-ilmu gitu, dakwah gitu dalam hati Misina. Kalau Misina males kayak katanya kamu mau nyampein agama Islam, ayo ilmu kamu masih minim kamu dengerin gitu. Terus kayak kan kadang kan itu kan kayak rasanya pain ya, yang biasanya kayak scrolling denger musik atau
nonton film gitu, terus like you cut that habit gitu, itu sakit, rasanya sakit dan nggak mudah gitu. Tapi kayak sedikit-sedikit kayak insya Allah mulai ada kelihatan hasilnya. Kayak misalnya di tulisan Miss Lina, kayak misalnya inget oh kata Ustadz ini, meski Miss Lina nggak inget ya Ustadznya siapa, kayak itu kayak insya Allah kayak alhamdulillah keluar gitu. Misalnya dalam Miss Lina berpikir, Miss Lina bicara, atau Miss Lina nulis, kayak keluar tuh info-info itu. Jadi um, ya insya Allah this is like the pain that I choose ya. Semoga tetap istiqomah ya, semoga. Dan tapi nih yang misalnya juga lagi mikir juga ya, gimana itu jatuhnya nggak ria kan. Kayak ada juga ustadz yang bilang gitu, gimana kayak misalnya nih aku bilang aku sharing aku lagi belajar ilmu, gimana aku jatuhnya nggak ria ya. Kayak gimana misalnya aku bilang nih aku lagi belajar ini, tapi kayak bukan kayak mau pujian orang gitu, bukan karena oh biar aku dianggap hebat, oh biar aku dianggap alim. Karena ada juga video bilang karena jiwa manusia itu kan lemah ya, apalagi kita tinggal masih di dunia materi gitu, di dunia yang mana pujian itu kan terasa manis kan. Bahkan kayak kalau posting ya, kemarin misalnya akhirnya posting ya, tapi lebih ke misalnya tuh posting misalnya pakai baju pink, kayak itu lebih ke like I'm proud of myself. Karena pernah dulu di zaman kuliah kayak misalnya pakai baju pink semua, terus kayak ada yang ngetawain and I thought like she was my friend gitu. Tapi and like when I think about it, I don't know what that love means. Tapi like tetap misalnya sekarang ya berusaha itikat baik ya. Maksudnya kan kadang orang punya pikiran sendiri, punya respon sendiri, but like I was laugh when I was like wearing all pink gitu. Kayak mungkin misalnya dianggap niru-niru Legally Blonde kali, film Legally Blonde ya, meski itu inspiring gitu, tapi nanti like I was laugh at gitu, diketawain pakai semua pink. Tapi kayak kemarin kayak misalnya pengen aja lagi, pengen pakai semua pink gitu, dari kerudung, baju gitu. Bahkan misalnya kemarin baru beli tali sepatu pink karena yang putih tuh hilang di jemuran gitu kan. Terus like I was posting that because like I wanna say like oh I'm brave again uh to wear what I wanna wear and not afraid like others will laugh at me. And I see that like something gitu. And like perhaps like I post like me with my friends, and there is still like I just want to show like I have friends, you know. And itu kayak oh masih ya misalnya masih kayak showing ya. Karena um, dan kesini-sini misalnya juga kayak mulai mulai menyadari kalau pertemanan gitu, kayak ada yang mau temenan sama kita, kita punya circle yang baik, itu juga rezeki gitu. Rezeki kan nggak cuma uang, tapi kayak kamu punya teman yang baik itu juga rezeki. Tapi misalnya masih kayak ya itu kayak ngurangin kebiasaan posting, tapi kayak in one time like I just wanna post, just wanna tell like I have a friend, like I'm fine gitu. Tapi kayak udah mati kayak juga for what gitu. Tapi ya balikin aja lagi ya, mungkin like kalau mau dicoba balikin tanda syukur, tapi mesti balikin karena hati kan Allah yang tahu ya. Like feel grateful you're in a beautiful place. I mean if you've been in a beautiful place or make a memory or try to remember a happy time when you feel sad. Yeah, that's why like memory are for. Dan kadang Misina suka ngeprint foto lagi like for myself. And so like forgive me if I still post, but just like once in a while ya, hopefully ya sama-sama aja berusaha ngelurusin niat ya. Allah yang maha tahu, kita juga tahu niat kita masih kadang masih terombang ambing, masih pengen pujian orang, masih ingin orang anggap kita bagus. Jalani aja prosesnya insya Allah. Tapi kayak yang meninggalnya seseorang itu, meninggalnya panggil aja ya apa, Ibu Marisa Haq ya. When I see how her family lost her gitu, itu kayak insya Allah, I mean she did her job well gitu. Insya Allah dia udah, insya Allah ya, ini Misina nggak tahu kayak kalau misalnya kayak orang-orang sedih kan, itu berarti kan kehilangan sosok yang ini ya, sosok yang baik ya. I mean she's a beautiful, she's a smart woman. Dan semoga
sebagai wanita kita bisa jadi wanita yang seperti itu ya, bisa jadi ibu yang baik, yang mana nanti kalau kita meninggal tuh bukan orang seneng gitu, bukan, tapi kayak sedih gitu, mendoakan, merasa kehilangan, dan semoga kita bisa nutup usia dalam kondisi yang baik gitu, karena kita sudah melakukan hal terbaik yang kita bisa di dunia karena Allah. Mungkin itu aja. I think I've talked too much, okay, and I speak English too much. Everything is for Allah, and karena Misina lagi belajar jualan, dan alhamdulillah di bulan September alhamdulillah Allah kasih rezeki ada 2 murid ya, sekitar 2 murid masuk ya, alhamdulillah. I think it's Allah's doing. I didn't do anything really, I just post. So if you want to have a free trial online course of English, either it is your daughter, your son, your nephew, your niece, or yourself as an employee, feel free to comment in this YouTube or DM at IGLSE course, at LSE course, LSECOURSE, atau IG at misslina.english.com. Karena insya Allah komitmen Misslina selain mengajarkan bahasa Inggris juga mengajarkan nilai-nilai agama Islam ya. That's my promise to you and for like the parents of LSE course already. If the students of LSE course, if you haven't delivered enough Islamic values, please tell us so we can fix ourselves. So that's all. All the truth comes from Allah, and all the wrong thing comes from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.